Halo Pak Denny. Selamat datang di Alisan. Iya, gimana kabar? Sehat? Sehat selalu. Sehat, Pak Pak. Rabet gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Sip. Nah, pemirsa Kisiksi, saat ini saya sudah berada di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ya. Betul. Dan sekarang saya sudah bersama dengan COO dari Alisan, yaitu Pak Denny Irawan, atau lebih enaknya disapa dengan Pak Denny Pak aja Denny ya. saja. Pak, mungkin biasa kita sebagai pemakai dari produk Alisan ya. Betul. Mumpung di sini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai Alisan, melihat juga proses produk seperti apa. Baik. Tapi sebelumnya dari sisi nama, saya sebenarnya penasaran nih pemirsa, dari Alisan itu sendiri, inspirasinya itu dari mana namanya, Kak? Alisan itu sebenarnya kakek saya yang memberikan nama Alisan. Alisan itu sebenarnya awal mulanya memang kakek saya sedang berjalan-jalan ke luar negeri. Oke. Kemudian di situ ada Gunung Alisan di Taiwan. Oh, Dari sana juga karena dia lagi perjalanannya sedang mencari inspirasi dari fashion, kemudian timbullah nama itu diambil, diadopsi. Karena logo Alisan itu sebenarnya ada segitiga, yang artinya secara jauh itu gunung. oh, ternyata gunung ya, inspirasi dari Betul. gunung ya, segitiga. Oke, oke. Nah, ini kan identik dengan, ya saya jujur aja, bukan hanya saya, dari orang Iya. tua saya tuh pemakai dari produk dari Alisan. Ini sejak tahun berapa Alisan itu muncul, Pak? Pertama Alisan itu muncul dari tahun 1974. Wih, Ya, lama. cukup lama sekali. Sampai kadang-kadang kalau saya ketemu teman-teman atau orang tuanya bilang, wah itu kemeja zaman bapak gua tuh. Iya, kemeja bapak gue Babe nah gitu gua. ya. Babe gue gitu Iya. kan. Ya, cukup senang karena memang sudah cukup lama. Tapi kalau kita mundur lagi, sebenarnya dari kemeja Alisan itu dari kakek saya sudah bergerak di bidang pakaian. Jadi kemeja dan jas itu sudah dari sebelum merdeka. Oh, Cukup lama. sebelum merdeka. Iya. Pak Denny ini generasi yang keberapa dari? Saya generasi ketiga. Generasi yang ketiga. Nah, yang menarik pemirsa adalah ini kan sampai generasi ketiga tetap eksis ya. Artinya di fashion kan sekarang memang banyak kompetitor yang ada. Bagaimana caranya tetap eksis di bidang ini itu kan lumayan lama loh, dari tahun segitu kan. Gimana caranya, Pak? Jadi kalau dari orang tua saya, kayak saya juga pernah berpesan, kalau meneruskan itu jangan hanya mempertahankan selalu. Oh, Selalu dipesankan, kita harus lebih maju lagi dari generasi sebelumnya, lebih berkembang lagi. Ada apa sih yang harus kita kembangkan lagi? hmm. Kemudian juga dari segi kualitas, juga customer itu jangan dibohongin lah, pesan dari orang tua saya. Iya, iya. Jadi kasih customer yang terbaik, kasih kualitas yang terbaik. Jangan mengurangi kualitas demi memotong harga jual. Oh, Kita harus potong dari harga jual. Gimana sih cara mereduce harga jual supaya kita cari dari yang lain, dari efisiensi, kemudian kontrak-kontrak kerja dengan pabrik-pabrik, dan kemudian juga ada dari bahan-bahan. Kita juga ada riset-riset juga dari bahan, gimana caranya supaya lebih bagus dan tapi tidak menurunkan kualitas. oh. Tetap kualitas selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pak, mumpung saya nih Boleh. sama pemirsa Kisiksi sudah ada kan nih tempat produksinya ya. Ya, Jadi jangan hanya sebagai pemakai. Kita explore ke Ayo. dalamnya gimana? silakan masuk. Oke ya? Ayo. Come on pemirsa. Yuk. Ya, selamat datang. Ini salah satu aktivitas di tempat kita produksi kita. Jadi pertama kita di sini ada lagi datang kain kebetulan. Kemudian ini adalah gudang storage kain kita. Oh, oke, flow-nya ke sini ya. Ya, jadi awal produksi ini kita mulai dari sini selalu. Dari sini semua. semuanya. Berarti Kain masuk ke sini, Mm-mm. kemudian kita melakukan pengecekan. Dari susutnya, warnanya pudar apa enggak, luntur apa tidak, kemudian apakah ada belang warna atau tidak, kita Oh, proses akan dilakukan semua di sini. proses tahap awal kita bareng datang lah ya. Betul, ya. Oke, nah kemudian apa? Ini teman-teman lagi apa nih? Nah, yang di sini kemudian kita lagi melakukan penggelaran. Ini proses di mana kain sudah diambil dari gudang, kemudian dikeluarkan dan digelar. Dan kemudian dari sini dia akan ready untuk dipotong. Tapi dia sebelum dipotong akan digambar dulu. Oh. Nanti kita lanjut, kita lihat ke proses penggambarannya. Oke, oke, oke. Kemudian di sini kita lagi ada proses penggambaran. Kebetulan di sini lagi
pembuatan patrun, penggambaran pola, Pemolaannya. pemolaan betul. Ini pemolaan dasar sebelum dilakukan pemotongan. Oke. Kemudian setelah dipotong dari sini, Di sini. kemudian akan dilakukan proses pemotongan kain. Oh, ini. Ya, di sini akan dipotong sesuai dengan apa yang sudah digambar di pola kita. Oke. Sesudah digambar, kita juga melakukan pengecekan-pengecekan kain seperti yang di sini sedang diperiksa satu persatu. Kemudian di sini juga lagi diperiksa satu persatu apakah kain bermasalah dari segi printingnya ada yang cacat atau tidak. Kemudian dari kain juga ada yang BS, kadang suka ada robek kecil. Robek kecil. Ada saja sedikit. Oke. Nah, ini sama melanjutkan. Betul, proses ini yang- semua kita masih satu proses yang sama. Setelah pengecekan, setelah pemotongan kita melakukan pengecekan juga di sini. Oh, oke. Kanan kiri ini semua sedang melakukan pengecekan. Sama semua ya. Ya. Oke. Kita sampai di Sekarang- bagian pemotongan nih di sini pemotongan presisi tinggi. Bagian pemotongan presisi tinggi. Iya. Kenapa disebut presisi tinggi, Pak? Di sini bagian pemotongannya kita nggak boleh meleset sampai 1 mili pun nggak boleh. Benar-benar sangat tinggi sekali sampai juga maksimal toleransi margin errornya cuma 1 mili. Oh, oke. Memang nantinya outputnya ini akan diterapkan di bagian mana? Output ini akan dipakai di bagian manset, Oke. kemudian dikerah dan kemudian kayak kerah. Yang sekarang lagi potong ini kebetulan lagi untuk digunakan di bagian manset. Udah bagian manset ya? Betul. Oh, oke. Di sini juga karena pisau kita sangat-sangat tajam sekali, otomatis dari segi safety juga kita harus sangat-sangat Harus kita aware, aware juga Iya, ya? kita harus aware, sangat aware. Oh ya, bagian atasnya pun ya ada lebih di ya. Di situ ada pelindung sebenarnya supaya kalau ada yang nyeplos juga nggak masuk. Oke. Oke, Pak Denny, kita ke mana lagi? Kita lanjut lagi ke Explore. bagian proses persiapan. Bagian persiapan. Ya, Oke. produksi persiapan. Yuk. Lanjut. Oke, di sini ruangan persiapan apa tadi namanya? Kita bagian persiapan itu kita ada dua. Oke. Satu persiapan jahit, kemudian kita ada persiapan fusing atau penempelan. Oke. Ya. Di sini adalah penjahitan untuk bagian manset. Kebetulan di sini sudah di fuse, sudah ditempel, kemudian di box ini akan diproses dijahit. Oh, yang ini hasilnya. Betul. Nah, kita ambil satu ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di presisi tingkat tinggi. Artinya kemeja ini, manset dari kemeja ini ukurannya nggak boleh berubah. Oh, Harus presisi. presisi ya. Oke. Kemudian dari sebelah sini juga ini penjahitan manset Ini sama? ini bagian manset. Bagian manset nih. Manset ada yang di luar, ada yang di dalam. Kebetulan ini yang di sebelah dalam. Jadi dan yang di sini kebetulan lagi jahit yang sebelah luar juga. Yang sebelah luar ya. Jadi dari setelan mesin pun masing-masing dalam luar mesin Emang harus berbeda dibedakan. settingan khusus ya untuk buat Betul. apa, buat Karena apa. untuk satu lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis settingan mesin pun harus dibedakan. Oh. Tidak bisa disamakan. Mari kita lanjut lagi. Kemudian di sini jahit lubang kancing. Oh, ini buat Ya, lubang kancing. tadi dia lagi melakukan proses pengecekan dulu sebelum dijahit pada saat masuk ke bahan, sebelumnya dilakukan pengetesan dulu. Oke. Boleh kita lanjut ya. Ini Ini sama. juga masih lubang kancing, cuman beda bagian. Dari sini juga kita punya mesin udah pakai komputer. Sekarang Ini udah- indikator untuk mesin. ini komputer untuk mesin. sebenarnya. Oh. Settingan. Dari settingan ini kita bisa langsung menyeting bahwa kalau untuk bahan yang tebal kita tinggal atur. Udah ada presetnya, kita sudah setting sendiri. Dari kekencangan benang, jarak antar jahitan, kemudian juga panjang dan lebarnya sudah bisa diatur secara komputer sekarang. Udah otomatis semua ya. Ya, sekarang kita udah lebih ke era digital semuanya, teknologi juga. Oke. Ini kita sampai di bagian persiapan untuk pengepresan atau kita biasa bilangnya fusing.
Jadi dari fuse ini kita ada dari berbagai macam bahan, ada yang TC, ada yang katun, kemudian ada yang CPC. Dari setiap bahan kita punya settingan sendiri-sendiri. Untuk dari segi temperatur, dari tekanan pun juga berbeda-beda. Karena beda juga ya, masa settingan kalau misalnya bahannya A, kalau dipukul rata settingannya sama, outputnya juga nggak ini ya. Jadi kita selalu habis melakukan pengepresan, kita sebelumnya di belakang itu kita ada uji coba dulu apakah dia menempel dengan mesh atau tidak. Oh, Jika tidak baik, kita akan melakukan pengejasan ulang lagi di sini, menyesuaikan lagi. Karena kan kita walaupun di setiap mesin sudah ada settingannya, tapi tetap kita mesti pengecekan ulang di QC dulu apakah QC menempel, apakah dia sudah fuse dengan mesh atau tidak. Nah, di sini kebetulan di sini ada yang untuk ini kita lagi mau melakukan pengepresan untuk manset. Yang tadi di sana ketika sudah dipres di sini, di sana yang tadi dijadikan satu manset. Oke, dan ini yang udah ini. Ya, kebetulan ini bahan TC, kita harus memastikan juga ini sudah menempel dengan baik. Kemudian di sini Ini sama. prosesnya fusing juga sama, tapi dari segi setelan mesin di sini temperaturnya sedikit berbeda dengan yang di sebelah sana. Oh, Karena balik lagi di sini warna tua, warna muda, warna putih juga berbeda dengan bahan yang sama. Setelan temperatur juga berhasil berbeda-beda. Di sini sedang mengepres bagian untuk di bagian kaki keras ini, yang dalam itu ya? yang bagian dalam sini. Ya. Oke. Yang ini untuk kerahnya atasnya. Detail banget ya tadi ini ya. Cukup detail. Kita Detail, ya. sangat perhatikan hal-hal yang kecil. Sebenarnya itu diperhatikan oleh kita supaya customer pun juga ketika menerima barang mereka tuh puas. Puas ya. Setelah dari proses persiapan tadi kita masuk ke penggabungan di sini. Nah, ini sistem line produksi dari ujung sana satu persatu digabungkan dari kantong, kemudian dari pundak, kemudian di sini ada penjahitan. Ada nggak contohnya mana yang sudah Nah, di sini kita ada dibuat gabungannya? kebetulan di sini kantongnya sudah digabung, kantong sudah iya. terpasang. Kemudian di sini pundak bagian depan sudah terpasang, pundak bagian belakang sudah terpasang. Oke. Kemudian di sini juga kerah sudah Kerah, terpasang dengan kaki kerah, kemudian kaki kerah dengan badan juga sudah terpasang. Oke. Tapi untuk samping dan tangan masih belum terpasang semuanya. Jadi masih panjang perjalanan di baju sampai ke ujung. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini sama ya Di sini sedikit berbeda prosesnya? kalau kita periksa. Oh, di sini karena dia berbeda model. Oh, oke. Ya, berbeda model. Jadi tadi jalurnya ada yang sedikit loncat. Dari sini juga kita harus memastikan bahwa jahitan-jahitan tidak boleh kerut semuanya. Kita ada teknik-teknik yang kita ajarkan ke penjahit-penjahit kita dan itu diperiksa setiap 1 jam 2 jam sekali kita akan QC. Memastikan supaya ketika kemeja kita dipakai itu sudah tidak ada kerut, tidak ada kerut, pakring istilahnya kita. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Sama prosesnya. Proses penggabungan yang mulai ini Ya. masuk yang tangan bawahnya. Pada proses ini badan belakang dan badan depan sudah tersambung. Oh, iya. Tapi bagian bawah masih belum terjahit. Kemudian di sini juga manset sudah terpasang, Oke. keras sudah rapi, tangan sudah terpasang juga. Di sini sudah terpasang semuanya. Hanya belum dipasang kancing, lubang kancing dan jahitan kaki. Dan ini kode apa Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya dari kode-kode kita ini kita ada untuk tracking, jadi kode produksi. Pada saat kita produksi dan kita sudah di ujung, kita menemukan sebuah masalah, kita bisa balik lagi, kita bisa lihat ini yang jalan di regu mana, bagian mana yang menjahit, siapa penjahitnya, dan hari apa penjahitnya.
sampai ke tracing seperti itu ya Bisa. detailnya. Jadi tujuan kita seperti itu, balik lagi, jika ada satu problem di kain, misalnya bagian ini ada bermasalah, penjahit kita tahu, kita bisa lakukan pembriefingan ulang bahwa ini ada kesalahan jahit, perbaikan, QC, quality control akan turun, mengecek apakah permasalahan sudah beres atau belum. Pak Denny, ini ngomong-ngomong mesin apa nih Pak? Ini Bisa taruh sini dulu ya? boleh. Mesin apa ini? Mesin ini sebenarnya vacuum cleaner, mesin buang bulu, sedot bulu, kita bilang ini vacuum cleaner. Di belakang kita ada filter lagi, dimana kalau di bagian produksi baju kemeja itu bulu pasti berterbangan di mana-mana. Jadi kalau pada saat kita packing tidak enak, tidak indah lah kalau kita terlihat masih banyak ada bulu sini, bulu situ. Yang belum terpotong, Benang-benang. maksudnya benang-benang yang belum terpotong. Benang-benang yang mungkin sudah terpotong dan terbang, melekat. Oh, oke. Oh, di sini prosesnya. Sebenarnya ini proses terakhir setelah QC. Boleh kita lanjut? Ini bagian QC kita di sini. QC kita ini QC QC yang pengecekan apakah dia terjahit dengan baik, kemudian apakah ada benang-benang yang lebih berantakan, kotor. Oh iya, itu deh. Ya betul, lagi diguntingin sedikit demi sedikit. Di sini juga sama. Di sini biasa ada 1, 2, 3 orang. Oke. Ini QC terketat kita. Setelah dari sini digunting, masuk ke tadi penyedotan tadi. Yang penyedotan Yang tadi. penyedotan ya? tadi. Benang-benang Karena tadi yang kalau bulu lekat. tidak terbuang, dia Ah. akan tersedot langsung. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini adalah Nah, ini? penggosokan, perapian Oh, penggosokan perapian. sebenarnya. Tapi dari penggosokan ini kita juga melakukan QC, artinya pengecekan-pengecekan karena di sini juga akan standby. Tadi seperti ada gunting, kemudian ada jarum, ada penanda-penanda jika ada sesuatu yang cacat, kurang atau belum terjahit. Ini. Oke, Pak Denny, kalau saya lihat follow dari mulai yang awal tadi sampai sekarang itu banyak sekali QC kayaknya Pak ya. QC berlapis mungkin bisa disebutnya. Kurang lebih Tahap seperti itu. seperti ini ada QC, tahap seperti ini QC. Itu berapa banyak total Pak? QC dari pertama datang kain kita melakukan QC kain dulu, tapi itu random checking kita biasanya. Itu layer pertama kita QC. Kemudian setelah melakukan penggelaran kain, Oke. itu kita melakukan QC juga. Kain kita akan periksa dengan mata manusia. Oke. Apakah ada yang robek, bolong, kemudian ada noda kecil, atau mungkin ada benang yang sedikit gede, kecil juga itu termasuk reject kalau menurut kita. Oh, oke. Ya. Setelah dari sini masuk proses persiapan, penggabungan barang sampai ke akhiran di sini. Di sini kita ada 3 layer QC sebenarnya. Ini di sini layer yang paling ketat. Nah, Sini layer yang sedikit lebih kendor. oke. Kemudian di sebelah sana juga ada lagi QC yang lebih kendor lagi. Sebelum di packing masuk ke customer. Itu Jadi- memang seperti itu konsepnya, lebih ekstra ketat, agak kendor, lebih kendor gitu ya. Sebenarnya proses ini ini sangat ketat. Tujuan ini paling pertahanan pertama kita sebenarnya ini. Pertahanannya. Iya, Oke. tapi balik lagi namanya pertahanan bisa aja ada kelolosan di sana. Jadi kita tetap melakukan, memastikan 199,9% ketika barang itu sampai ke customer, komplain itu tidak ada. Itu yang kita harus pastikan dulu. Oke. Oke nih, salah satu QC lagi, terus ada apa lagi? QC apa Ada lagi nih? QC terakhir, QC yang terakhir. paling ringan. Iya, betul. Kita lanjut. Oke, Pak Denny, kemudian ini kan proses QC lagi. QC terakhir mungkin bisa disebutnya. Boleh dibilang QC paling terakhir. QC paling terakhir, yaitu QC dari sisi apanya, Pak Denny? Jadi setelah QC tadi kalau saya bilang pertahanan pertama, pertahanan kedua, ini pertahanan terakhir kita sebenarnya. Jadi di sini sebelum barang dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, mereka akan melakukan pemeriksaan ulang. Apakah masih ada 1-2 benang yang tersisa? Oh. Apakah jahitannya juga masih dilihat sekali lagi? Apakah sudah terjahit semua? Apakah ada yang robek atau jebol? Setelah dipastikan tidak ada semuanya, kemudian pada saat di sini akan dimasukkan ke dalam plastik dan kemudian Ini ya? akhirnya akan jadi seperti ini. Oh, sampai seperti ini Akhirnya. ya. Nah, ini nih sudah melewati berbagai proses, Pak ya. Betul. Berbagai proses, berbagai QC, ya. Oke, dan di sana bukan hanya ini, di sana kan juga ada beberapa yang memang sudah siap didistribusikan, mungkin bisa disebutnya ya.
Oke, sudah selesai. Nah, kemudian sejauh ini ya, sampai dengan saat itu tuh gimana sih cara Alisan metode pemasaran? Tadi kan ada disebutkan ke reseller, ke Betul. showroom, dan sebagainya. Itu konsepnya seperti apa, Pak? Dari kita caranya itu ada berbagai macam. Satu, memang kita ada yang namanya modern market, itu seperti department store. Kemudian ada traditional market. Traditional market kita itu artinya seperti reseller-reseller, toko-toko kelontong, mungkin pasar basah, atau toko-toko yang menjual baju sekolah, pramuka. Mereka mengambil barang kita, itu kita di traditional market. Jenis kios-kios seperti itu ya? Kios-kios, betul. Oke. Kemudian kita ada showroom juga, itu yang manage juga kita sendiri. Itu showroom benar-benar murni 100% eksklusif barang Alisan. Dan kemudian kita ada marketplace juga, itu di online. Di online. Oh, main juga ke sana ya. Itu kita ada. Oke. Nah, kalau in case taruhlah ada perusahaan atau company yang ingin memesan dalam jumlah banyak ya, mungkin untuk seragam mungkin lebih tepatnya, itu gimana? Pemesanannya harus pre-order berapa hari sebelumnya? Dari company-company yang mau pesan itu biasanya banyak, ada BUMN juga yang pesan ke kita, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar-besar yang ternama pesan kita juga. Itu pemesanannya biasanya tergantung dari tingkat kesulitan bahan ke meja yang menjadi request. Kemudian kedua, tergantung juga dari apakah mereka ada pemesanan khusus seperti printing atau batik. Mereka bisa juga request khusus, tapi dengan kuantitas yang cukup besar. Oh, Ya, oke. Prosesnya itu kalau memang menggunakan bahan baku yang kita sudah ada, kira-kira sekitar 3 minggu untuk sampai ke customer. Tapi dari sudah desain sudah oke, ukuran sudah oke, kita jahit, sudah ada kesepakatan 3 minggu kita delivery. Sudah di Biasanya kurang dari 3 minggu. lah, kurang Biasanya, lebih ya. Kita biasanya ambil sekitar 2 minggu, maksimalnya di 3 minggu. estimasi lebih jauhnya ya. Nah, kalau untuk pemesanan partai besar untuk perusahaan dan sebagainya itu gimana cara menghubungi, di nomor berapa mungkin? Bisa disebutkan? Pertama bisa datang ke reseller kita juga bisa melalui mereka, kemudian dari modern market juga bisa, dari Depstore datang ke PIC yang bersangkutan. Oh, langsung dibicarakan aja Betul, ya? karena ada di situ ada orang dari kita juga yang standby. Jadi bisa dibicarakan. Datang ke showroom juga bisa. Kontak melalui Instagram kita juga bisa. Oke, di apa nih? Alisan Shirt. Alisan Shirt. Ya, Alisan Shirt. Oke. Nanti akan disiapkan linknya. Ada lah di sini ya pemirsa, terlihat lah ya. Kemudian nomor telepon dan sebagainya yang bisa diakses di Nomor telepon nanti disiapkan oleh pihak marketing kita juga. Ada disiapkan juga ya. di sini nanti. Sudah ada adminnya lah Iya, ya. betul sih adminnya. Saya tidak hafal tuh sekarang. Oke. Nah, kalau untuk model Alisan kan memang seperti yang pemirsa juga tahu ya. Kalau sekarang, dulu mungkin hanya menyediakan yang reguler ya. Betul. Dan sekarang sudah banyak pemirsa jenisnya, dari mulai ada kategori slim fit yang kekinian. Betul. Ya. Jadi kalau dari kita itu balik lagi kita selalu berimprovisasi, mengikuti pergerakan zaman. Kalau kita sebenarnya ini bahasa mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, kekinian. Sekarang kita bilangnya apa, generasi Z ya biasanya. Milenial Gen Z. Millennial Gen Z. Kekinian itu sebenarnya udah 3-4 tahun yang lalu. Oh, dan berjalan lumayan lama ya. Jadi kita ini sudah melakukan perubahan-perubahan dari 2012, 2011. Kita sudah mulai ada yang melakukan slim fit. Kemudian juga dari batik, kalau dari batik-batik yang kita ada, mungkin contoh seperti ini. Nah, batik-batik seperti ini juga sebenarnya sudah bukan batik tradisional. Ini kita sudah mulai dari 3-4 tahun yang lalu. Jadi batik itu sudah kita arahkan ke modern sebenarnya. Saat modern. Anak-anak muda, dan batik kita juga slim fit sebenarnya. Ya, untuk anak-anak muda nih, para milenial Gen Z, kan mungkin ada rasa gengsi pakai batik, takut dilihat kayak bapak-bapak atau gimana kan. Nah, ini udah modern ya, udah didesain sedemikian rupa, konsep sedemikian rupa Pak ya. Kita sudah menggunakan konsep-konsep yang baru. Kadang sampai saya sendiri, ini batik dari mana? Saya juga nggak bisa jawab ya untuk pribadi sendiri. Karena ini sudah menganut dari ya tradisionalnya ada, modernnya ada, dari segi potongannya sudah modern. Intinya kita dari kaum muda sampai tua pun pakai, selalu bisa dan nggak malu-maluin. Segmentasi untuk usianya luas lah ya. Betul. Oke. Nah, untuk ke depan, harapan dari Pak Denny mungkin lebih spesifiknya Alisan ini seperti apa ke depannya Pak? Kalau untuk dari saya berharap ya semakin ke depan perusahaan kita akan semakin maju terus. Kemudian
dari customer yang sudah memakai kemeja alisan juga saya mau berterima kasih. Dan kita akan terus menjaga kualitas dan terus mengimprovisasi dari segi bahan, kualitas. Jadi kita tidak pernah mengurangi kualitas. Dari segi mesin pun kita selalu mengupgrade ke mesin terbaik, mesin terbaru dengan modifikasi yang kita lakukan sendiri. Oh, Kemudian dari segi bahan, kita juga sekarang sudah ada bahan-bahan yang premium. Dulu premium, sekarang mungkin boleh kita bilang super premium kali. super premium. Iya. Oke, Jadi barang-barang itu masih affordable, bisa cukup dijangkau untuk semua kalangan dan worth it untuk dipakai, worth to buy. Oke. Gimana pemirsa, udah nggak penasaran ya sejauh ini kalau kita hanya sebagai pemakai dari produk alisan, kita diajak langsung dengan COO dari Alisan berkeliling nih ya, tempat produksinya. Pak Denny, saya dan tim Q16 mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sudah diluangkan waktunya untuk berkunjung ke tempat produksi dari Alisan, jadi saya juga bisa mengetahui prosesnya sedemikian kompleks ya. Semoga hanya pemakai aja ya. Ini Q1, 2 dan seterusnya. Semoga dari usaha Alisan, usaha Pak Denny itu semakin lancar, sukses selalu, dan tentunya harapan-harapan yang tadi sudah diinformasikan dimudahkan. Dan demikian pemirsa Q16 buatan saya bersama CEO dari Alisan, yaitu Pak Denny Irawan. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi pemirsa Elsinta TV dan teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim kami, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.